Si nih guys yang lagi pulang nih guys dari rumahnya Yuda dan gak ketemu Yuda, dan dia itu kemudian ditanya oleh Kak Safira nih guys, karena Safira sengaja tanya kepada Sisi dia baru dari mana saja, karena semua orang tadi nyariin Sisi. Nah di situ nih guys ya, Sisi belum menjawab pertanyaan Safira, kemudian dia justru mengajukan pertanyaan kepada Safira bahwasanya di mana mama saat ini kok pada sepi. Kemudian di situ ya Safira menjelaskan bahwa Mama Gina itu lagi ke tempatnya Dania, ya lagi ngomong kepada Dania untuk menegaskan kepada Dania menjauhi Romi. Ya makanya di rumah itu hanya ada Safira dan juga Tante Wulan. Nah, sementara Tante Wulan itu sendiri itu lagi di kamar semacam itu. Nah, kemudian guys, Safira ini nih guys ya, itu bingung dengan Sisi karena Sisi ini lagi galau banget nih, ya. Apalagi Sisi itu juga sempat mikir, ya, karena kan di situ mereka semua lagi membahas tentang Romi dan juga Dania. Semua orang sudah tahu bahwa hubungan Dania dan Romi itu statusnya menjadi suami istri. Bahkan Sisi pernah menjumpai Om Romi di tempatnya Yuda untuk mencari Dania. Ketika dia tanya kepada Yuda guys, bahwasannya Yuda menegaskan bahwa dia tidak tahu apa-apa terkait hubungannya dengan Dania. Ya, karena di situ Yuda hanya menegaskan bahwasannya yang dia tahu bahwa Dania itu punya hutang kepada Romi, melainkan bukan itu, ada hubungan tertentu. Nah, kemudian membuat Sisi ini kayaknya harus ngobrol ya, bahwasannya dia sempat melihat ya Om Romi itu di tempatnya Yuda mencari Dania semacam itu nih guys. Nah kemudian nih guys ya, Sisi mendengar bahwa ada yang mengetok pintu. Nah kira-kira siapakah yang datang? Nah kemudian membuat Sisi ini harus menghampiri semacam itu nih guys ya. Dan ternyata setelah Sisi menghampiri, hal yang tak duga terjadi bahwa ternyata di situ adalah Yuda nih guys. Dan dia shock mendengar dan melihat bahwa di situ ada Yuda. Aduh bagaimana ketika Yuda datang gitu loh. Karena posisinya untuk sekarang masih sepi. Mamahnya masih belum ada. Nanti kalau semua orang pada ngumpul gimana, semacam itu loh guys. Namun di situ nih guys ya, karena ya dia mendapati tahu dari anak buahnya Ray yang mana mengatakan bahwa Sisi sempat ke rumahnya Yuda dan Yuda itu nggak ada karena dia berada di Australia karena ada urusan. Maka dari itu ngebuat Yuda ini sengaja mendatangi Sisi. Apalagi momen ini kesempatan untuk dia bisa dekat-dekat dengan Sisi lagi semacam itu. Makanya dia menghampiri. Namun Sisi khawatir jika semua keluarganya tahu bahwa hubungan Sisi dan juga Yuda itu sempat pacaran kan mereka seperti itu. Dan di situ Sisi sempat sedih dan gak mau semua keluarganya jadi tahu hubungan dia dengan Sisi. Semacam itu nih guys. Dan sementara itu nih guys ya, bahwa kedatangannya pada waktu itu, ya, Sisi ke rumahnya Yuda karena dia sudah tahu hubungan Dania dengan Romi semacam itu. Yang jadi permasalahannya selama ini adalah kenapa Yuda itu ya menutupi semua hubungan Dania dengan Om Romi. Bahkan pada waktu itu dia sempat bertanya kepada Yuda terkait Dania hubungannya apa. Dia hanya menjawab tidak tahu. Kemudian di situ Sisi menegaskan bahwasannya dia itu nggak cinta lagi dengan Yuda. Kedatangan dia karena dia sudah tahu yang sebenarnya hubungan Romi dan juga Dania. Kenapa? Karena semua ya keluarga dia, Kak Safira, Julian, Mama Gina itu semua sudah tahu dan menyaksikan sendiri, bahkan istri sahnya Wulan menyaksikan sendiri bahwa tadi yaitu ya ada pernikahan antara Dania dan juga Romi. Jadi di situ Yuda tidak bisa bohong lagi nih guys, karena memang Sisi sudah tahu yang sebenarnya. Jadi percuma kalau dia menyembunyikan semacam itu nih guys. Nah ketika di situ nih guys ya, bahwasannya Sisi mengatakan kebenaran bahwa Dania sekarang sudah berstatus menjadi istrinya Romi dan sudah menikah, membuat dia agak sedikit shock nih guys, karena dia takut banget jika dia kehilangan Loli dan dia tidak bisa bertemu Loli karena Romi pasti akan menjauhkan Om es krimnya Yuda dengan Loli semacam itu. Makanya dia berpikir semacam itu. Namun ternyata Yuda malah justru menegaskan bahwa kalau Romi itu sudah menikah dengan Dania, bahwa kecurigaannya hubungan Dania dan juga Yuda itu tidak benar. Karena apa? Romi kan menikah dengan Dania semacam itu.
Namun apapun itu alasannya Yuda, bahwa Yuda itu nih guys ya, sengaja datang memang karena dia pengen ngajak jadian lagi, pengen pacaran lagi, pengen balikan lagi, semacam itu. Namun Sisi sudah nggak mau nih guys ya, karena kembali lagi bahwa Sisi nggak mau sakit hati atas perasaan dia yang dimainkan semacam itu. Namun ya namanya Yuda berusaha untuk datang menjelaskan bahwa dia sangat mencintai semacam itu. Nah, kedatangan Yuda tentu saja dilihat oleh Safira di situ nih guys. Dan Safira tahu betul bahwa di situ ada Yuda. Yuda itu memang orang yang kurang tepat, kurang baik menurut ya Safira, karena Safira tahu betul bagaimana sifatnya Yuda. Takutnya Yuda itu cuma memperalat Sisi, menyakiti Sisi doang. Makanya sebenarnya kasihan buat Sisi seperti itu. Namun Sisi itu sudah jatuh cinta dengan Yuda seperti itu loh guys. Dan Yuda akan melakukan apapun untuk bisa dekat dengan Sisi dan bahkan menikahinya untuk bisa dekat lagi dengan Safira. Itu tujuan utamanya. Makanya di situ memang Sisi itu tidak menyadari itu semua guys. Sisi itu hanya teringat bahwasanya sebenarnya Yuda itu kan sukanya hanya dengan orang mature, yang dewasa semacam itu. Tidak suka dengan bocil seperti Sisi. Ya, namun Sisi yang sudah jatuh cinta nih guys, dia yang disakiti Yuda berkali-kali gitu guys, dia tetap menaruh perasaan bahkan ketika jauh dengan Yuda, hatinya hampa, hatinya sepi semacam itu nih guys. Dan Yuda memang tidak akan segan-segan untuk mendatangi Sisi untuk bisa mendapatkan hatinya Sisi lagi. Makanya dia ke Sisi semacam itu, bahkan dia ingin meyakinkan Sisi bahwa dia mencintai Sisi, bahkan dia serius dengan Sisi. Namun Sisi berusaha ngomong mumpun mamahnya ini belum balik, dia harusnya pulang semacam itu. Safira berpikir seharusnya ya adiknya Julian Sisi itu menjauhi Yuda, karena Yuda bukan orang yang baik semacam itu dan dia tahu betul akan hal itu. Dikiranya Safira hubungan mereka itu sudah end guys, sudah berakhir. Tapi ternyata memang hubungan mereka itu masih ada. Dan tiba-tiba di situ nih guys ya, ada Yuda mendapatkan telepon dari ya staffnya gitu loh. Ternyata harus ada meeting sesegera mungkin. Nah, karena dia ditelepon mendadak harus ada meeting sesegera mungkin, dari situ membuat ya Yuda ini harus pergi meninggalkan Sisi nih guys. Nah, karena dia lagi repot, makanya dia harus meninggalkan Sisi segera mungkin. Dan Sisi bilang kepada Yuda untuk meninggalkan dia cepat-cepat semacam itu. Karena nggak enak kalau dilihat Julian dan semua keluarganya. Tiba-tiba sebelum dia pergi malah dicium tuh ya. Sisi itu dicium guys. Yuda sengaja melakukan itu supaya Sisi semakin percaya, semakin dekat, dan mereka bisa jadian lagi, bahkan bisa sampai ke jenjang pernikahan. Nah, itulah guys yang diinginkan Yuda untuk bisa dekat lagi dengan Safira. Salah satunya adalah melalui Sisi. Jika dia bisa mendapatkan Sisi, dia bisa satu rumah dengan Sisi, otomatis kan dia dekat dengan Safira. Makanya dia melakukan berbagai cara semacam itu. Otomatis Sisi itu kan meleleh ya kan, dicium. Namun dia juga nggak enak begitu loh, karena dilihatin banyak orang juga. Untung banget karena tempatnya masih sepi, nggak ada orang semacam itu. Safira itu lagi mikirin guys terkait hubungan Dania dan Om Romi itu sebenarnya sejak kapan sih. Bahkan dia melihat lagi video antara Om Romi dengan Dania yang berada di hotel. Itu sebenarnya kayaknya ada hubungan apa semacam itu loh. Makanya dia bertanya nih guys, kayaknya nih guys ya, Om Romi itu berbohong kepada semua anggota keluarganya bahwa Dania itu ada hubungan dengan Pak Gunawan. Jelas-jelas yang suka itu kan Romi, kenapa malah mengkambing hitamkan Pak Gunawan yang suka kepada Dania? Itu semua hanya untuk menutup-nutupi kebohongannya Romi saja. Maka dari itu membuat Safira ini kayaknya harus menghubungi ya Papa Gunawan supaya dia tahu kejelasannya semacam itu. Makanya dia mau ngajak ketemuan Papa Gunawan semacam itu untuk bertemu membicarakan sesuatu yang sangat penting. Ya, dan ketika Safira ngobrol ya, kemudian di situ nih guys ya, ada Sisi ya. Tanya tuh kan Sisi kepada Safira. Diajak ngobrol Safira nih guys. Nah, kemudian di situ ya Safira menunjukkan ya video terkait hubungannya
Om Romi dengan Dania itu sejak kapan ya, semacam itu. Di situ memang videonya suaranya nggak begitu jelas dan tidak tahu sejak kapan mereka itu berhubungan semacam itu. Dania juga berpikir bahwa di situ Sisi juga berpikir loh bahwa Dania berhubungan dengan Om Romi. Mereka berdua itu memang sama aja. Memang terkait hubungan mereka itu sudah dari lama kayaknya, namun tidak mengaku keduanya. Namun dalam hal ini yang paling kasihan adalah Tante Wulan yang tidak tahu apa-apa. Dan kemudian di situ nih guys ya, Sisi itu teringat dengan Yuda seperti itu loh guys. Karena apa di situ ya, memang Safira memberikan suatu nasihat kepada Sisi ya, bahwasanya dia meninggalkan saja Yuda karena Yuda itu bukan orang yang sangat tepat. Makanya di situ Safira ngobrol kepada Sisi. Dia tanya pada awalnya hubungan dia dengan Yuda seperti apa. Dia hanya ngomong bahwa hubungannya sudah end. Namun jelas-jelas tadi itu dia melihat sendiri bahwasannya tadi dia ngobrol Yuda itu dekat banget gitu loh dengan Sisi, bahkan mencium. Jangan bohong semacam itu. Safira hanya menyarankan kepada Sisi, demi kebaikan Sisi tinggalkan Yuda semacam itu. Itu demi kebaikannya semacam itu loh guys. Makanya Sisi ini lagi galau nih guys. Kira-kira kenapa ya Safira itu menyuruh dia untuk menjauhi. Nah sementara itu nih guys, Pak Gunawan itu yang lagi berada di meja makan itu mendapatkan pesan ya. Dia lagi makan, kebetulan makanannya sudah selesai. Dia mendapatkan pesan dari Safira, pengen ngobrol ketemuan dengan Pak Gunawan. Makanya dia izin kepada istrinya untuk segera pergi karena sudah selesai. Kemudian dia tanya tuh istrinya mau pergi kemana. Kemudian Pak Gunawan menjawab bahwa dia mau pergi bukan ke kantor, melainkan ke tempat kerjanya yang ada di rumah semacam itu. Tiba-tiba di situ ada Rafael yang ingin pergi juga ke kantor karena dia lagi sibuk semacam itu. Kemudian mamanya bilang, lo mau pergi ke kantor ngapain semacam itu? Kok cepet-cepet, kok buru-buru? Dia bilangnya dia repot, dia ada urusan seperti itu. Nah kemudian Mama Lestari mengungkapkan bahwa hari ini jadwalnya Mona itu cek kandungan semacam itu nih guys. Makanya di situ nih guys ya, Mama Lestari ngobrol kepada anaknya untuk yang mendampingi istrinya itu cek kandungannya bagaimana keadaannya. Namun di situ dengan gampangnya Rafael menjawab bahwa dia tidak bisa semacam itu, suruh sopir saja. Karena apa? Dia repot semacam itu. Nah, kemudian di situ ya, Rafael juga bilang kepada Muna, karena dia sudah buat perjanjian kan, makanya sebelum dia bercerai dengan Mona, dia harus membiasakan diri dia untuk selalu sendiri. Jadi takutnya nanti itu dia akan ketergantungan dengan suaminya seperti itu. Nah kemudian dengan siasatnya dia tahu bagaimana cara membuat suaminya suka dan dekat dengan dia, yaitu melalui Mama Lestari. Dia bilang bahwasannya nggak apa-apa, mungkin hari ini Rafael nggak bisa mah, mungkin besok saja. Nah kemudian setelah itu ya, Mama Lestari itu mengungkapkan ya udah kalau begitu ya Rafael itu mengantarnya besok. Tapi beneran loh ya besok. Kalau memang hari ini repot nggak bisa, besok saja. Tolong jangan sopir. Kenapa? Karena sopirnya itu bukan istrinya. Yang sopirnya itu bukan suaminya. Suaminya itu kan Rafael, yang harusnya bertanggung jawab adalah Rafael. Apapun ya, membuat kesepakatan apapun tentang hubungan mereka berdua, seharusnya Rafael selaku seorang suami itu peduli terhadap janin yang ada dalam kandungan istrinya Mona. Dan selaku masih menjadi seorang istri, harusnya di situ Rafael peduli semacam itu. Nah kemudian tiba-tiba Mama Lestari ini ke ruangannya kerja Pak Gunawan dan tanya semacam itu, dan dia ngobrol nih guys kepada Pak Gunawan yang menyatakan bahwa Mona itu kayaknya tidak jadi bercerai deh dengan anaknya Rafael semacam itu. Nah kemudian membuat Pak Gunawan bingung, kok tahu itu dari mana semacam itu. Karena apa? Hubungan dia baik-baik saja semacam itu. Namun kemudian Pak Gunawan bilang kepada Mama Lestari jangan terlalu baik dengan Mona. Karena apa? Bahwa sekarang Mona itu sudah mulai mencurigai ya, bahwa kematiannya Abdi semacam itu bahwa ada hubungannya dengan Pak Gunawan. Dan kalau Mona itu mendapatkan semua buktinya, maka apa yang akan terjadi? Pak Gunawan akan masuk penjara. Nah kemudian membuat Mama Lestari ini bingung nih guys, masa iya Mona akan menyelidiki itu semua? Dan kalaupun benar, seharusnya kalau misalkan ya Rafael itu tidak jadi menyeraikan ya kan menantunya Mona, maka Mona tidak akan melakukan tindakan apapun, bahkan tidak akan mungkin ya membuat papa mertuanya itu masuk penjara apabila ya
Papa Gunawan itu ngobrol sendiri dengan anaknya Rafael, meyakinkan Rafael untuk tidak jadi bercerai dengan Mona. Karena jika Mona bersatu dengan Rafael, maka hubungannya akan baik-baik saja seperti itu. Namun Pak Gunawan ini memastikan bahwa istrinya itu tidak tahu apa-apa dan tidak tahu siapa Mona yang sebenarnya semacam itu. Sudah dikasih tahu bahwa Mona itu wanita bermuka ular semacam itu loh. Namun di situ nih guys ya, namanya Mona itu sedang mengandung cucunya, ya walau bagaimanapun dia harus sayang semacam itu. Mona tidak akan mungkin rela memenjarakan ya papa mertuanya apabila papa mertuanya itu bisa membujuk anak kesayangannya Rafael untuk tidak bercerai dengan Mona, maka membuat papa itu pasti aman, tidak mungkin ya diceraikan atau mungkin masuk penjara atau semacamnya. Nah kemudian Pak Gunawan ini nih guys ya akhirnya memberikan pesan kepada Safira bahwa sebentar lagi, setengah jam lagi mau diajak ketemuan di Brown Cafe seperti itu. Nah sementara Safira yang sedang menghampiri ya Tante Wulan, di mana melihat ternyata Tante Wulan tidak istirahat di kamar, justru malah dia itu ada di situ lagi ngelamun. Kemudian tanya lagi ngelamun apa. Kemudian di situ ya Tante Wulan menjawab dia lagi mikirin suaminya yang memilih Dania. Kemudian Safira hanya bisa memberikan saran untuk tidak usah mikirin itu, kasihan janinnya. Percayalah bahwa Om Romi akan bersama dengan istri sahnya yaitu Wulan, semacam itu. Namun Wulan itu bagaimana bisa tenang gitu loh kalau suaminya itu lebih memilih ya kan orang lain Dania semacam itu. Tidak. Namun akhirnya membuat ya Tante Wulan ini semakin sedih karena walau bagaimanapun dia sangat mencintai suaminya Romi. Namun Romi itu harusnya memilih Wulan seperti itu. Kemudian Safira ini mendapatkan pesan dari Om Gunawan yang menyatakan Om Gunawan mau ketemuan setengah jam lagi di Brown Cafe semacam itu nih guys. Sementara Yuda yang sudah mengetahui dari sisi bahwa Dania sudah menikah dengan Romi, membuat hubungan dia dengan Loli tidak akan baik-baik saja semacam itu. Makanya dia berusaha untuk memastikan dan ingin ketemu dengan Dania. Dia berusaha untuk menelpon Dania, namun ternyata Dania tidak mengangkat sama sekali teleponnya nih guys. Jadi teleponnya tidak diangkat nih guys. Karena apa? Dania sendiri juga mungkin pengen menjauhi Om Es Krim atau Yuda semacam itu demi kebaikan dia semacam itu. Nah karena teleponnya tidak diangkat membuat Yuda ini bingung. Kenapa sih dengan Dania ini jalan pikirannya seperti apa? Kenapa dia memutuskan untuk menikah dengan Romi seperti itu? Nah kemudian ketika itu nih guys ya, karena Loli berada di taman main biasanya, yaitu tempat main biasanya, membuat ya di situ ada Julian yang tahu keadaannya di mana ini saat yang sangat penting sekali buat dia mencari tahu sebenarnya Loli itu anaknya siapa. Dania memang sengaja ya mengantar anaknya untuk main agar main tidak membuat anaknya stres. Karena apa? Dania itu lagi stres mikirin pernikahannya dengan Romi semacam itu nih guys. Dia tidak tahu lagi ternyata hubungan ini membuat semua orang jadi tahu bahwa Romi dan Dania itu ada hubungan yang spesial. Bahkan di situ nih guys ya, Dania memang sebenarnya tidak mau anaknya itu jadi korban Loli. Jika dia tidak menikah ya dengan Romi, maka semua itu akan terjadi terhadap Loli. Nah di situ nih guys ya, Loli pengen main seluncuran. Namun sayangnya dengan ketinggian seperti itu sebenarnya kasihan buat Loli semacam itu. Namun di samping itu nih guys ya, di situ Dania hanya bisa mengingatkan anaknya untuk hati-hati ketika main perosotan. Karena ketika jatuh kan juga sakit. Nah sementara Yuda yang tidak mendapatkan akses telepon jawaban dari Dania membuat dia sangat kepikiran karena dia sangat peduli dengan Loli dan sangat menyayangi Loli seperti anaknya dia sendiri. Nah kemudian dia berpikir bahwa kayaknya Dania saat ini lagi mengantarkan anaknya, yaitu membuat anaknya happy dan dia kayaknya berada di tempat mainan anak-anak deh seperti itu. Kemungkinan besar di situ karena biasanya dia sering mengantar Loli ke situ. Makanya dia berpikiran ke tempat situ, ke tempat mainan anak-anak. Nih guys, dan sementara itu nih guys ya, dan dia tidak tahu ya ketika dia itu lagi ya mengantarkan anaknya mainan semacam itu nih guys ya. Dan Dania yang lagi mikirin terkait diri dia sendiri yang stres, menikah dengan Romi bukanlah jalan yang terbaik karena salah dia sendiri, bahwa dia menjanjikan sesuatu kepada Romi dan Romi akan nekat melakukan apapun. Dan kemudian nih guys ya, Dania yang sudah duduk-duduk nih guys membuat ya Julian yang tahu di mana keberadaan dia dan dia sengaja menemui Dania. Karena apa? Dia harus mencari tahu sendiri bahwa Loli itu sebenarnya anaknya siapa. Nah sementara Loli yang lagi kepikiran nih guys ya, bahwa cintanya yang selalu bertemu dengan
sebelah tangan, justru malah dia menikah dengan Romi merupakan pilihan yang sangat susah buat dia sendiri. Nah, dia harus menanggung itu semua. Ya, dia melakukan itu semua lagi-lagi demi Loli. Bahkan dia tidak fokus menjaga Loli nih guys. Dan kemudian Julian yang sudah tahu bahwa Dania sedang duduk-duduk di situ, dia menemui nih guys. Dia mau ngobrol lagi dengan Dania. Ya, ada hal penting yang harus diobrolkan dengan Dania. Pada awalnya, Dania itu nih guys ya, tidak mau lagi ketemuan dengan Julian. Kenapa? Karena dia sudah tidak mau berurusan lagi dengan Julian. Namun Julian tetap berurusan dengan Dania. Kenapa? Karena walau bagaimanapun dulunya pernah sangat dekat sekali. Apalagi dia menikah dengan omnya. Walau bagaimanapun pasti itu akan berhubungan dengan Julian semacam itu. Dan saat ini nih guys ya, maka itu membuat Julian bertanya-tanya kepada Dania secara langsung, dan Dania harus menjawab jujur bahwa Loli itu sebenarnya siapa, anaknya Romi kah semacam itu, dan kalaupun itu benar, itukah yang menjadi alasan dia menikah dengan Romi. Namun kemudian dalam hati nih guys ya, Dania berpikir nih guys, dia harus jawab apa, karena dia harus konsisten. Jika tidak, maka Julian akan tahu yang sebenarnya dan masalah ini akan melebar kemana-mana. Namun namanya Dania yang selalu berkelit-kelit, yang berbohong, tetap dia bilang bahwa Dania itu ya, bahwa Loli itu adalah anaknya Julian. Padahal sudah jelas-jelas bahwa itu bukan anaknya Julian dari hasil tes DNA. Nah, sementara Wulan yang masih kepikiran nih guys ya tentang kelakuan suaminya yang menikah di luar tanpa bilang-bilang kepada istri sahnya, membuat istri sahnya Wulan itu sakit hati. Ya, apakah dia harus ngomong kepada papanya nih guys? Namun sayang nanti kalau dia bilang kepada papanya gimana? Nanti Mas Romi bakal dipukul, dihajar habis-habisan. Takutnya nanti meninggal atau bagaimana. Dia nggak mau kalau bayinya itu lahir tanpa seorang ayah. Walau bagaimanapun dia masih sangat mencintai suaminya. Namun hatinya teriris-iris seperti itu. Dia kepikiran. Namun di satu sisi dia tidak bisa menceraikan. Ya padahal suaminya itu sudah dikasih tahu oleh istrinya Wulan untuk menceraikan Dania, namun tidak mau. Alasannya karena Loli dan Loli lagi. Nah kemudian Safira yang melihat bahwa di situ ada Tante Wulan yang sangat kesepian, yang masih mikirin terkait suaminya. Dia izin mau pergi semacam itu loh guys, karena melihat keadaan Tante Wulan yang lagi merenung mikirin ya. Bahkan di situ Tante Wulan nggak fokus terhadap suaranya Safira, di situ nggak tahu ada Safira. Nah sementara ya Dania yang selalu berkelit-kelit ya, dia bilang bahwa Loli itu adalah anaknya Julian. Lagi-lagi ya, Dania itu ya selalu melimpahkan masalahnya kepada Julian. Sudah jelas-jelas itu adalah anaknya Romi. Dengan hasil tes DNA kedua itu sudah membuktikan jelas bahwa Julian itu bukanlah anaknya. Loli itu bukan anaknya Julian ya. Namun namanya Dania yang selalu menyalahkan keadaan, justru malah berbelit-belit gitu loh. Dia yang jelas-jelas sudah menikah dengan Romi malah menyalahkan bahwa tetap aja bahwa itu adalah anaknya. Supaya apa? Kalau itu anaknya Julian, maka dia tetap konsisten. Jika semua orang tahu bahwa Romi itu adalah ayah kandung dari Dania, ayah kandung dari Loli, maka menyebabkan Mama Gina dan semua orang ya termasuk Wulan itu pasti akan lebih marah lagi. Karena apa? Sejak awal hubungan dia dengan pasti sudah lama kan mengenal Om Romi seperti itu. Sudah kapan berhubungannya? Namun ketika ditanya sejak kapan dia berhubungan dengan Om Romi, dia tidak menjawab. Ya guys ya. Dia hanya berusaha untuk tidak mengaku bahwa Loli itu bukan anaknya semacam itu. Malahan justru dia menyalahkan Julian. Kalaupun dia tidak peduli dengan anaknya Loli, ya udah. Dia malas membahas tentang akan hal itu nih guys ya. Namun Julian harus mencari tahu tetap, karena walau bagaimanapun dia dulunya sudah sangat dekat lagi dengan Dania. Dia harus tahu dari mulutnya Dania langsung dan menyatakan bahwa Romi adalah ayah kandung dari Loli. Namun di situ Dania tidak akan pernah mengaku, dan itulah yang membuat semuanya tambah rumit. Karena apa? Di situ Julian belum sadar betul ya sifatnya Dania seperti apa gitu loh. Jelas-jelas Dania tidak akan mungkin ngaku semacam itu. Nah kemudian nih guys ya, ada Juda. Juda sengaja berusaha untuk menemui Loli nih guys. Dan kemudian Loli melihat di tempat ayunan itu ini guys ya, dari jauh bahwa ada Om Es Krim, dan dia berusaha untuk meneriakkan Om Es Krim seperti itu dari jauh. Karena dia melihat Om Es Krim, makanya dia berusaha untuk meneriaki Om Es Krim semacam itu. Dan ketika Julian lagi ngobrol dengan Dania, mereka mendengar tentang anaknya Loli yang berteriak nama Om Es Krim semacam itu. Dan
ngebuat Dania berpikir kayaknya Yuda sedang ada di sini dan ini gawat banget. Sementara Loli itu mau turun dari perosotan, guys. Karena dia juga lagi pakai sepatu high heels dan di situ memang juga dia licin, ngebuat Loli ini jatuh nih, guys. Dan di situ Loli jatuh. Dan sementara Yuda yang mau menolong Loli itu dia tidak bisa. Kenapa? Karena ada Julian. Kalaupun dia menolong Loli pasca jatuh dari perosotan, itu pasti akan gawat banget. Karena semua orang jadi tahu bahwa om es krimnya itu ternyata adalah Yuda. Nah kemudian membuat ya di situ Loli menjadi perhatian lagi. Kenapa? Karena Dania benar-benar kasihan kalau Loli anaknya bagaimana gitu loh. Nah kemudian sementara itu ya membuat Julian ini berusaha untuk membawa Loli ke rumah sakit untuk segera menyelamatkan agar Loli itu baik-baik saja semacam itu. Makanya Dania sengaja dibawa ke rumah sakit bersama dengan Julian semacam itu. Dan memang Yuda hanya bisa mengikuti dari belakang karena dia tidak mungkin bisa menolong Loli. Karena di situ ada Julian dan itu akan sangat gawat sekali. Nah, sementara di situ nih guys ya ada Dania yang sangat kepikiran terus terhadap Loli. Dan di situ ketika dia ngobrol dengan Julian lagi-lagi membuat anaknya itu ya hilang konsentrasi dan membuat anaknya jatuh dari perosotan, lagi-lagi membuat dia itu pingsan. Romi ini sangat kepikiran, sangat khawatir. Sementara Mbak Gina melihat bahwa Romi itu malah justru pergi begitu saja setelah mengetahui Dania pergi. Di situ Mbak Gina itu bingung nih guys apa yang harus dia lakukan. Nah sementara itu nih guys ya Dania lagi shock betul. Dia stres melihat anaknya yang jatuh pingsan seperti itu. Kasihan kalau anaknya berdarah. Sementara itu nih guys ya, Julian itu juga kasihan melihat Loli itu yang seperti itu loh guys. Keadaan Loli yang tidak baik-baik saja. Makanya menyuruh Dania untuk mengambil tisu, menekan kepalanya agar darahnya tidak jatuh terus. Sementara keadaan Tante Wulan yang tidak baik-baik saja nih guys ya. Tentu saja dia mikirin suaminya yang terus. Yang lebih mentingin keadaan Dania daripada istrinya Wulan semacam itu. Kasihan banget guys Wulan nih guys.